Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Mari sebelum kita mulai hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Saya ajak terlebih dahulu kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Izinkan kami hari ini untuk mengawali hidup kami Tuhan bersama dengan-Mu Bapa. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, tentunya saudara pernah dengar ketika Tuhan Yesus bikin mujizat, ya. 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Saudara dikasih Tuhan, 5.000 orang itu belum termasuk apa saudara? Laki-laki dan perempuan. Maaf, anak-anak dan perempuan. Artinya lebih dari 5.000 orang. Bukan jumlah yang sedikit, ya. Tetapi firman itu saudara sebagai orang percaya pasti sudah pernah dengar, saudara. Mungkin beberapa ada yang menganggap itu cuma cerita, ya. Cerita bagaimana 5 roti dan 2 ikan bisa untuk makan 5.000 orang. Tetapi bagi kami yang percaya itu adalah sejarah, saudara. Dan kita masih percaya bahwa mujizat itu masih ada. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, saudara mau pilih yang mana, saudara? Menjadi orang yang percaya atau yang tidak, atau yang menganggap itu cuma cerita. Tetapi bagi kami, peristiwa itu merupakan sejarah yang betul-betul telah terjadi. Dan untuk menyatakan bahwa ada Tuhan, saudara, maka Yesus itu bikin mujizat. Di perjanjian baru, berkali-kali Tuhan Yesus bikin mujizat. Kenapa, saudara? Supaya orang percaya kepadanya, saudara. Jadi dia bikin mujizat. Bahkan sebenarnya di perjanjian lama pun Tuhan juga sudah menunjukkan kuasanya dengan mengadakan mujizat. Seperti Musa membelah laut, saudara, itu yang terjadi. Musa banyak bikin mujizat. Dan saya berdoa setiap dari saudara juga dapat mengalami mujizat yang dari Tuhan. Saya akan ajak saudara untuk baca di dalam Yohanes 6 ayat yang pertama sampai ke 9, saudara. Saya nggak baca yang tidak dibaca yang semua, tetapi dari peristiwa ini nanti kita akan lihat bagaimana murid Tuhan memiliki cara pandang yang salah. Sehingga apa? Sehingga dia tidak mengalami mujizat. Perhatikan, cara pikir yang salah bisa membuat kita tidak mengalami mujizat. Kenapa? Karena mujizat terjadi itu dengan iman. Ya. Kalau pikiran tidak percaya, berarti kita punya iman. Mujizat tidak terjadi. Itu simpel, saudara. Jadi ketika pikiran kita percaya, maka iman kita bisa naik. Dan apa? Dan mujizat bisa terjadi. Saya akan bacakan buat saudara. Perikopnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yohanes 6 ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan dan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita membeli roti supaya mereka itu dapat makan?" Hal itu dikatakan untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing dapat sepotong kecil saja." Ayat 8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon, Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan jelai.
5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Saudara dikasih Tuhan, ada yang menarik dalam percakapan ini, saudara. Firman Tuhan mengatakan Tuhan akan mencobai Filipus, ya, muridnya. Maka dia ngomong dengan Filipus. Tetapi sebenarnya ini hanya terjemahan, ya. Tuhan bukan mencobai, tetapi Tuhan sedang menguji, ya. Karena dia tahu apa yang hendak dilakukan. Sebenarnya dari ayat ini kita sudah tahu, saudara, bagaimana Tuhan itu memperhatikan umatnya. Sesimpel ketika dia sedang mengajar, banyak orang mengikuti dia. Kepikir loh, ini sudah larut malam, mereka belum makan. Bagaimana makan mereka? Dari pembacaan ini kita lihat bahwa Tuhan itu mikirkan hidup kita, ya. Untuk hal makan, minum, pasti Tuhan akan pikirkan. Tapi dia katakan sama Filipus, adakah makanan? Yang di jawaban Filipus itu di luar perkiraan. Dia katakan, Tuhan, ini sudah larut malam. Ya, kalau saudara lihat di perikop di kitab yang lain, dijelaskan ini sudah larut malam, ya. Kemanakah kita bisa membeli roti untuk orang sebanyak ini? Sebenarnya secara logika ini realistis, saudara. Misalnya saudara tiba-tiba kita bikin acara KKR di malam hari, yang datang 5.000, tidak usah banyak-banyak, 5.000, ya. 5.000 banyak, ya, saudara. Tiba-tiba Pak Pendeta bilang kita harus kasih mereka roti. Cari dalam waktu singkat roti berjumlah 5.000 itu juga mustahil, kan, saudara, di malam hari. Susah, kan. Sebenarnya logikanya Filipus masuk. Tetapi ada yang menarik, saudara. Filipus ngomong apa? Uang 200 dinar pun tidak cukup untuk membeli roti, apalagi dengan potongan kecil. Ini yang membuat mujizat tidak terjadi. Apa, saudara? Paulus mulai hitung-hitungan, saudara. Filipus mulai hitung-hitungan. Filipus hitung-hitungan, wah, yang datang 5.000 orang, laki-laki. Belum termasuk anak-anak ini. Ini kalau kita urunan 200 dinar gak cukup. Ini yang sering terjadi, saudara. Ketika kita digerakkan Tuhan untuk melangkah, realitas semua pelayanan butuh uang, ya. Saudara ingin melayani seseorang pun juga butuh uang, ya. Tapi ketika engkau melihat hitung-hitungan, kita selalu ujung-ujungnya melihat uang dengan logika kita, itu akan melemahkan, seperti yang dilihat Filipus. Dia melihat cuma punya 200 dinar, misalnya kita punya, itu belum tentu punya loh si Filipus, tapi dia ngomong punya 200 dinar, belum tentu cukup untuk makan mereka semua. Bahkan kalau diberi potongan kecil-kecil. Saudara, roti yang dimaksud di dalam kisah di dalam Yohanes 6 ini beda dengan kalau kita makan roti, ya. Kalau orang Indonesia makan roti itu snack, ya. Tapi roti itu kebutuhan pokok mereka. Artinya kemungkinan besar roti yang dimakan itu ya roti buat makan malam, saudara. Porsi yang sangat besar. Dan Tuhan melihat kebutuhan itu. Tapi Filipus tidak melihat. Dia lebih melihat dengan keuangan. Ini gak cukup. Ada satu lagi, satu murid Tuhan juga punya pola pikir yang cara pandang yang berbeda juga. Tuhan, di sini ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Siapa namanya? Andreas. Tapi dia katakan apa? Tapi apalah artinya ini semua? Dan saudara tahu endingnya. Tuhan pakai, Yesus pakai
5 roti jelai dan 2 ekor ikan untuk bikin mujizat, memberi makan 5.000 orang. Mereka makan sampai kenyang dan sisa 12 bakul. Saudara yang dikasih Tuhan, janganlah kita meremehkan hal-hal yang kecil. Seperti sesuatu yang mungkin tidak bisa untuk mengatasi, ternyata bisa dipakai Tuhan untuk mengatasi. Seperti 5 roti jelai dan 2 ekor ikan itu. Di kacamatanya Andreas, apalah artinya ini? Tapi di kacamata Yesus, dia pakai mujizat dengan apa yang ada. Tuhan gak bikin mujizat dengan uang 200 dinar. Kenapa? Karena kalau 200 dinar buat membeli pun susah, karena sudah malam hari. Tetapi Tuhan pakai 5 roti dan 2 ikan itu. 2 orang murid Yesus ini memperlihatkan bagaimana ketika kita sebagai orang percaya, tetapi kita hidup kita dengan apa yang kelihatan. Kita hidup dengan hitung-hitungan, kita hidup dengan melihat keterbatasan. Tetapi kembali lagi, secara dunia 5 roti dan 2 ikan itu terbatas. Mungkin kalau dipakai makan orang 10 itu cukup. Tetapi ketika dipakai orang makan 5.000 tidak akan cukup. Tetapi ada tangan Tuhan yang bekerja membuat mujizat. Saya berdoa pagi hari ini setiap dari kita mengalami firman, jangan mulai pakai logika manusia. Ya. Logika memang harus dipakai, tetapi harus diurapi dengan Tuhan. Harus dituntun Roh Kudus. Dan jangan meremehkan hal yang kecil, karena jangan-jangan jawaban persoalan kita lewat hal yang kecil tersebut. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu, berkati firman Tuhan. Berkati kami hari ini dalam kami berkarya di dunia ini. Biarlah Tuhan, setiap apapun yang kami lihat, kami tahu Tuhan bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan bisa campur tangan lewat apa yang kami lihat. Tambahkan iman anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.